Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kami akan menjabarkan tentang sejarah internet dan perkembangannya. Siapa yang tidak tahu internet? Internet untuk di zaman modern seperti ini bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Semua orang tahu internet, dari anak-anak hingga yang dewasa. Tapi tahukah kalian sejarah internet itu? Siapa penemu internet itu? Nah, agar kalian tahu sejarah internet, silakan simak presentasi dari kami. Internet merupakan singkatan dari Interconnection Networking. Internet berasal dari bahasa Latin inter yang berarti antara. Secara kata per kata, internet berarti jaringan antara atau penghubung, sehingga kesimpulan dari definisi internet sendiri adalah jaringan komputer yang saling terhubung ke seluruh dunia tanpa mengenal batas teritorial, hukum, dan budaya. Secara fisik dianalogikan seperti jaring laba-laba atau the web yang menyelimuti bola dunia dan terdiri dari titik-titik node yang saling berhubungan. Node bisa berupa komputer, jaringan lokal ataupun peralatan komunikasi, sedangkan garis berhubungan antara simpul disebut sebagai tulang punggung atau backbone, yaitu media komunikasi terestrial atau kabel, serat optik, microwave, radio link, maupun satelit. Node terdiri dari pusat informasi dan database, peralatan komputer dan perangkat interkoneksi jaringan, serta peralatan yang dipakai pengguna untuk mencari, menempatkan, dan atau bertukar informasi di internet. Penemu internet adalah Leonard Kleinrock. Leonard Kleinrock merupakan penemu internet atau dijuluki dengan nama Bapak Internet. Leonard Kleinrock lahir di New York City, kota New York, Amerika Serikat, tanggal 13 Juni 1934, umur 86 tahun. Pada tanggal 29 Oktober 1969, ia menciptakan salah satu penemuan terbesar menjelang abad modern, yaitu internet yang secara tidak sengaja berhasil memecahkan kode digital dan menjadikannya sebagai paket-paket yang terpisah. Leonard Kleinrock pun adalah salah satu pelopor jaringan komunikasi digital dan membantu membangun ARPANET. Sejarah internet. Sejarah internet bermula pada tahun 1969. Advanced Research Project Agency atau ARPA dibentuk, tugasnya melakukan penelitian jaringan komputer mempergunakan teknologi packet switching. Packet switching sendiri adalah pengembang dari sirkuit switching yang merupakan jaringan telekomunikasi yang awalnya digunakan untuk komunikasi suara seperti telepon. Jaringan pertama dibangun membutuhkan 4, yaitu UCLA, UTA, TSB, dan Sri Internasional. Hingga tahun 1972, jaringan ini telah menghubungkan lebih dari 20 host dan disebut sebagai ARPANET. ARPANET kemudian menjadi backbone Internet Working, institut pendidikan, penelitian, industri, dan kontraktor terutama yang berkaitan dengan jaringan militer atau MILNET. Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menggunakan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Pada mulanya, ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969. Dan secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah, dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya.
Oleh sebab itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Proyek ARPANET dirancang dengan jaringan yang handal dan menyimpan informasi yang dapat dipindahkan. Dari proyek ARPANET tersebut menjadi misi dan ide pengembangan protokol baru sebagai cikal bakal munculnya jaringan Transmission Control Protocol atau TCP yang digunakan untuk internet. Bagaimana TCP/IP bekerja? Datagram dibagi ke dalam bagian kecil yang sesuai dengan bandwidth di mana data akan dikirimkan. Kemudian, pada lapisan TCP, data dibungkus dengan informasi header yang dibutuhkan. Datagram yang dibungkus dengan header kemudian dikirim pada lapisan IP. Dan pada lapisan IP, datagram juga diberikan header sendiri. Dan IP mengarahkan datagram ke tujuannya. Komputer penerima melakukan perhitungan checksum yang sama dengan data yang diterima. Jika tidak cocok, maka datagram dikirimkan kembali karena terjadi error saat pengiriman. Dalam catatan sejarah singkat perkembangan internet, terdapat kejadian penting yang terjadi pada tahun 1957. Negara Uni Soviet yang sekarang menjadi Rusia meluncurkan Sputnik, yaitu wahana luar angkasa. Akhirnya pada tahun 1958 Amerika Serikat juga meluncurkan wahana luar angkasa dengan sasarannya yaitu teknologi komputer. Wahana luar angkasa tersebut bertujuan untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan serta teknologi di Amerika Serikat. Hingga tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membentuk proyek ARPANET yang menjadi sejarah dimulainya perkembangan internet sampai saat ini. Pada tahun 1965, sistem jaringan internet hypertext dikeluarkan oleh Ted Nelson, dan pada tahun 1968 disusul dengan jaringan TimeNet. Lalu anggota ARPANET menjadi 23 nodes komputer yang terdiri dari komputer untuk universitas atau institusi dan untuk riset pemerintahan Amerika Serikat pada tahun 1971. Satu tahun berikutnya, International Networking Group atau INWG dibentuk untuk meningkatkan teknologi sistem jaringan internet. Kelompok kerja ini dapat membuat standar yang digunakan untuk jaringan komputer dan internet. Pada tahun 1973, universitas terkenal di Amerika yaitu Universitas College of London dan Inggris serta Royal Radar Establishment dari Norwegia bergabung dengan ARPANET. Hingga tahun 1977, ARPANET sudah mempunyai 111 komputer yang terhubung, sehingga TCP dibagi menjadi dua, yaitu TCP atau Transmission Control Protocol dan IP atau Internet Protocol. Sejarah awal internet pada awal tahun 1980 dimulai dengan komputer pribadi atau PC yang mulai banyak digunakan. ARPANET sudah mempunyai 213 jaringan komputer yang terhubung sehingga layanan untuk Bitnet mulai dibuka. Bitnet menyediakan layanan email, list mailing, dan file transfer protokol. Pakar ilmuwan juga membuat CSNet yang merupakan jaringan untuk menyediakan layanan email dan layanan untuk universitas tanpa harus mengakses ARPANET lagi. Pada tahun 1982, internet dikembangkan dengan TCP dan IP yang digunakan sebagai protokol. Semua yang mengakses internet tidak perlu mengakses ARPANET lagi. Sehingga pada tahun 1986 mulai dikenalkan sistem nama domain yang dikenal dengan DNS. Domain name system tersebut berfungsi untuk menyamakan sistem nama alamat pada jaringan komputer atau internet. Dan sejarah singkat internet tersebut, hingga saat ini Anda dapat menggunakan internet tanpa batas dengan kecepatan yang tinggi.
Seiring berjalannya waktu, internet mulai banyak digunakan oleh beberapa negara di dunia, berawal dari adanya media online luar negeri pada tahun 1990. Koran pertama Amerika dikeluarkan oleh Chicago Tribune hingga masuk ke Indonesia, sehingga membuat jurnalisme online muncul pada tahun 1996. Perkembangan internet di Indonesia. Berdasarkan catatan Voice Arin dan Admis, protokol internet atau IP pertama dari Indonesia, UI Netlag, dengan nomor IP 192.41.206/24 didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada tahun 1988 pada tanggal 24 Juni. RMS Ibrahim, Suryono Adi Sumarta, Muhammad Ihsan, Robi Subiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Ono P. Purbo merupakan beberapa nama legendaris di awal pembangunan internet Indonesia pada tahun 1992 hingga 1994. Masing-masing personal telah mengontribusikan keahlian dan dedikasinya dalam membangun cuplikan-cuplikan sejarah jaringan komputer di Indonesia. Tulisan-tulisan tentang keberadaan jaringan internet dan di Indonesia dapat dilihat di beberapa artikel di media cetak seperti Kompas berjudul Jaringan Komputer Biaya Murah Menggunakan Radio di bulan November pada tahun 1990. Juga beberapa artikel pendek di majalah Elektron Himpunan Mahasiswa Elektro ITB pada tahun 1989. Sekitar tahun 1994 mulai beroperasi internet yang dipimpin oleh Sanjaya. Internet merupakan ISP komersial utama Indonesia. Pada waktu itu pihak Postal belum mengetahui tentang celah-celah bisnis internet dan masih sedikit sekali pengguna internet di Indonesia. Semua awal ke internet dilakukan menggunakan dial-up oleh Indonet. Akses awal di Indonet mula-mula memakai mode teks dengan file akun, browser link, dan email client PIN serta chatting dengan conference pada server AIX. Tahun 1995, pemerintah Indonesia melalui Departemen Pos Telekomunikasi menerbitkan izin untuk ISP yang diberikan kepada Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya dan Ratnet pimpinan BRM Roy Rahajasa Yamin. Mulai 1995, beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa menyediakan jasa akses internet ke luar negeri. Dengan memakai remote browser link DAS, maka pemakai internet di Indonesia bisa akses internet. HTTP. Perkembangan terakhir yang perlu diperhitungkan adalah tren ke arah e-commerce dan warung internet. Yang satu dan lainnya saling menunjang membuahkan masyarakat Indonesia yang lebih solid di dunia informasi. Rekan-rekan e-commerce membangun komunitasnya di beberapa mailing list utama seperti Warta e-commerce @egroup.com, Mastel e-commerce @egroup.com, e-commerce @itb.ac.id, dan i2bc @egroups.com. Sejak 1988, CIX Inggris menawarkan jasa email dan newsgroup. Belakangan menawarkan jasa akses HTTP dan FTP. Beberapa pengguna internet memakai modem 1200 bps dan saluran telepon internasional yang sangat mahal untuk mengakses internet. Sejak 1989, CompuServe AS juga menawarkan jasa email dan belakangan newsgroup. HTTP atau FTP. Beberapa pengguna CompuServe memakai modem yang dihubungkan dengan gateway Infonet yang terletak di Jakarta. Biaya akses CompuServe masih mahal, tetapi jauh lebih murah dari CX. Jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2016 adalah 132,7 juta user, atau sekitar 51,5% dari total jumlah penduduk Indonesia, sebesar 256,2 juta. Jumlah ini termasuk banyak di Asia. Pengguna internet terbanyak ada di Pulau Jawa dengan total pengguna 86.339.350 user, atau sekitar 65% dari total penggunaan internet. Jika dibandingkan dengan pengguna internet di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 88,1 juta user,
maka terjadi kenaikan sebesar 44,6 juta dalam waktu 2 tahun, 2014 sampai 2016. Jumlah ini masih akan berkembang seiring dengan perkembangan infrastruktur dan teknologi.